Oke, balik lagi bersama gue di acara gue yang super ditunggu-tunggu lah sama netizen ya. Acara gue di dalam acara Today Show. Gue sekarang lagi ada di kediaman temen gue, si pengoleksi Vespa ya. Gila gokil banget nih orang ini, namanya Sokai. Langsung aja gue panggilin, gue bakal tanya-tanya seputar Vespa di sini. Gimana dia cara membangun bisnisnya, hobinya, biar bisa lebih produktif untuk menginspirasi kaum muda nih. Langsung gue panggil aja. Kai. Ker. Oke. Asik. Ya, sehat Kai. Alhamdulillah. Apa nih ya, gue seputar nanya-nanya tentang kehidupan pribadi lu dikit ya. Boleh. Gue kasih uang kok, tenang aja. Cuma ada apinya juga sih. Namanya juga kehidupan pribadi ya. Oke, kalau nih banyak viewernya ya. Banyak. Soalnya kan gue yang diundang. Bisa aja. Bundaran HI. Oke, bakal gue mau nanya sedikit tentang apa? Ketertarikan lu tentang Vespa nih, ya kan? Dari masalah apa tipe Vespa yang lu suka, di mana lu dapat ilham untuk mengoleksi Vespa ya kan? Pertanyaan pertama nih, yang pengen gue tahu. Pertanyaan umum ya, apa sih tipe Vespa yang paling lu sukai gitu, paling lu gemarin? Tipenya, tahun berapa itu dia? Bicara tipe ya. Iya. Vespa itu kan sekarang udah ada dua jenis lah, misalnya dibilang Vespa klasik dan Vespa Matic gitu, modern ya kan. Kalau Matic tuh Viagio ya? Ya Viagio sama sih, Viagio juga. Cuma gue lebih yang gue sukain ya itu di tipe yang klasik gitu, yang 2 tak lah bisa disebut. Dan tipenya itu tipe Vespa PX. Biasanya PX itu tahun 80-an lah sampai tahun 2000 juga ada sih, cuma udah beda sebutannya gitu. Oh, nyandiranya Mas, nggak usah tegang, nggak lagi diinterogasi nih, kita lagi wawancara Mas. Oh, santai ya, santai. Saya emang biasanya sih gini Mas ya kan. Lanjut Mas. Ya kan. Untuk tipenya tadi kan udah jelas ya, Vespa PX itu tahun 80-an yang gue suka. Dan biasa ada sih yang lebih gue sukain lagi, cuma kalau ibarat gue mau beli itu motor yang nggak mungkin gitu untuk sekarang, tapi jadi gue sekarang lebih sukanya sih ke tipe PX ini ya kan, karena emang ya walaupun banyak yang gunain itu Vespa tipe PX ini, cuma dari keunikannya ini, uniknya dia tuh dapat banget gitu. Kalau misalkan di modif tuh dapat aja lah gitu, enak lah dilihatnya untuk orang-orang biasa gitu ngeliat, wah ganteng nih naik Vespa. Itu PX ya? PX. Ada beberapa sih ada berapa sih sebenarnya tipe-tipe Vespa nih yang pernah lu gandrungin gitu, pernah lu punya? Kayak misalkan ada Vespa Banci misalnya, itu Vespa PX, PE, atau lu pernah nggak bahkan lu pernah nggak punya Vespa yang Sespan gitu, yang misalkan ceper banget, yang ada aqua botolnya gitu, pernah lu? Kalau Sespan sih gue belum pernah ya sih punya, cuma kalau Vespa Banci yang tadi lu bilang, terus PX, PE kayak gitu-gitu sih gue udah pernah punya. Cuma kalau untuk Sespan sih emang nggak punya ya, cuman udah pernah gitu nongkrong bareng lah sama teman-teman dari ekstriman gitu, udah pernah yang botol-botolan itu. Iya. Ya. Yang kalau mogok semuanya dibuang, mesinnya diambil. Iya kayak gitu lah, misalkan udah trouble banget ya kan, udah kita buang aja lah kerangkanya, mesinnya aja ambil, kita bikin ulang kayak gitu. Itu asal mula disebut banci tuh gimana sih ceritanya? Apa emang pernah dinaikin banci dulu atau gimana tuh? Oh enggak, itu ya mungkin kalau orang-orang awam mungkin bilangnya sih gitu ya. Kalau disebutnya misalkan banci, wah ini Vespa habis dinaikin banci nih dulunya misalnya gitu. Kalau yang ngebedain banci ini, dia tuh nggak ada sennya, lampu sennya nggak ada. Lampu kanan kiri tuh yang kuning itu yang buat misalkan belok, dia tuh nggak ada. Ya, jadi disebutnya tuh kalau dilihat sama anak Vespa ya, kayak bodinya itu tuh kayak cewek gitu ya kan, melengkung gitu tuh. Udah gitu nggak ada yang, kan kalau nggak ada sennya kan kelihatannya cakep gitu ya. Jadi dibilangnya tuh banci. Mungkin itu emang dari pabriknya itu? Udah dari pabrik ya kayak gitu. Jadi orang-orang nih ngeliatnya mungkin ini yang naikin cowok misalnya gitu ya, cuma Vespanya kok cewek gitu, soalnya kan banci yang tadi gue liat set gitu lah ya kan. Iya pas dong, kan malam Jumat juga biasanya kalau pas putri kan cowok naikin cewek naikin cowok, pas lah. Apa masalahnya ya? Berarti bisa disebut banci lah itu. Kayak gitu ya. Itu skip.
tahun itu tahun dibuatnya tuh lu tahu tahun kapan itu banci Vespa banci? Apakah lebih dulu PX, PE atau Kalau banci itu biasanya sih dia tipenya tipe PS. Dan oh, itu ada PS ya? tahunnya itu tahun dari tahun 80 sampai 85 kalau nggak salah. Itu Oh, ada lama juga bancinya. ya. Itu Biasanya sih udah nggak produksi berarti ya? udah nggak produksi, udah jarang juga sih itu untuk yang banci. Karena emang beda gitu. Cuman kalau untuk Vespa-Vespa sebelumnya yang beda tipe kayak Super, Sprint, VBB kayak gitu emang udah dari awalnya dia udah nggak ada sennya. Cuman nggak dibilangnya banci. Bukan dibilang banci dia, tetap dalam tipenya misalnya Karena Super. bodinya berarti yang ngebedain ya. Iya. Kecuali kan kalau si banci ini PS banci kan seharusnya kan bersen gitu. Nah tiba-tiba ada body yang nggak ada sennya. Nah itu disebutnya banci gitu. Wah, iya ya. Mulai paham gua nih PS, PX, PE ya kan. Nah, gitu lah. Terus mulai ke ranah bisnis nih ya gua tanya nih. Oke. Apa sih bagaimana sih asal mula lu tuh suka sama Vespa terus jadi kepikiran gitu buat lu naikin nih suatu hal yang bisa menghasilkan pendapatan gitu produktif lah istilahnya nggak ngeluarin mulu kan kalau istilahnya kalau pengkolektor motor tuh jadi ngeluarin mulu habis duit buat Nah, motor iya ya sih kan gitu. Ya kalau gue sih bagaimana ya asal mulanya itu gue mulai suka sama Vespa ini pas gue zaman SMP dulu. Itu sekitar umur 14 atau 15 tahun lah kayak gitu. Nah, Vespa ini abang gue yang punya dulu. Abang gue punya Vespa dulu ya kan. Karena gue ngeliatnya wah Vespa unik loh ya kan. Unik Maksudnya ya. beda gitu dari motor yang lain. Yang gue kepo buat nyobain itu Vespa tanpa sepengetahuan abang gue yang awalnya nggak bisa gitu. Terus demi hari-hari waktu ke waktu gitu ya akhirnya gue bisa kan nyobain ini Vespa sampai gue bawa nih Vespa ke sekolah. Jadi, mungkin dari situ gue merasakan gitu feelnya gitu naik Vespa tuh kayak gimana, kayak ketemu orang ya kan sama-sama Vespa saling klakson lah, tegur Iya. menegur gitu. Emang kalau misalnya gue lihat juga kalau ada yang mogok disamperin gitu Iya ya. kayak gitu kan, itu enaknya gitu lah membawa motor Vespa ini. Dan kalau soal kepikiran buat jadiin hobi gue naik Vespa ini gue jadiin hobi gitu ya kan, sama bisa gue berkembangin jadi bisnis. Itu awalnya gue bisa hobi itu ya tadi yang gue bilang tuh karena gue udah sering main ya kan, maksudnya sering bawa Ngerti lah ya. Vespa ya udah ngerti wah seru nih naik Vespa gini-gini. Terus bisa berkembang menjadi bisnis itu mulanya itu pas di tahun lalu 2019. Itu waktu gua keluarga gua lah bukan guanya lagi fase down lah, penurunan ekonomi lah gitu. Oh, iya. Kayak di situ gua merasakan juga gitu kayak yang awalnya gua mendapatkan uang lah dalam setiap bulannya gitu selalu ditransfer lah sama orang tua ya kan gitu lah ya kan serunya. Cuman kok tiba-tiba berhenti gitu ya kan, gua tiba-tiba berubah 180 derajat dari kebiasaan hidup gua gitu. Wah, gua untungnya cepat sadar, maksudnya nggak langsung mengeluh gitu dengan keadaan yang seperti ini. Nah dari situlah gue mulai bisnis ya kan, maksudnya belum mulai bisnisnya sih langsung kepikiran Merancang lah ya merancang konsep gitu ya. lah konsep ya kan. Gue berdoa lah sama Tuhan gitu, minta ini itu ya kan, gue meminta dari hobi gue gitu bisa gak sih menghasilkan uang gitu dari apa yang gue sukain gitu, biar gue nanti menjalaninnya dengan ikhlas juga kan. Iya, seru juga. Iya, seru juga gitu. Ya udah dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu akhirnya doa gue terkabul tuh, gue ketemu seseorang ya kan, seorang ini yang bisa dibilang namanya Bonge ya kan. Dia gue datang ke rumahnya terus tiba-tiba dia tuh ngasih ilmu itu ke gue kayak ilmu jual beli Vespa ya kan. Oh dari situ gue langsung berpikir ya Allah makasih ya kan, ini gue dikasih Ini jalan keluar jalan gitu gue lah. ini jalan keluar gue nih ya kan, dengan keadaan gue yang udah satu bulan atau berbulan-bulan gue lupa itu, gue dengan punya uang yang seadanya gitu tapi nggak punya modal gitu ya kan. Ya udah dengan adanya ilmu ini ya kan jual beli, gue melihat Vespa gue nih kan, Vespa kesayangan gue lah bisa dibilang itu ya kan, gue jadiin modal. Itu cuma saat satu itu. unit tuh ya? Cuma satu unit waktu itu. Berarti Karena- lu modal nekat Iya berarti. modal nekat aja, gue udah bingung ya kan, nggak mungkin dong gue minta sama orang tua kan. Iya. Lagi penurunan nih kan ekonomi. Ya udah akhirnya dengan keberanian gue
dan konsep yang udah gue buat, gue jual lah itu si motor kesayangan gue Vespa ini satu. Ya udah dari situ asik lah ya kan, awalnya punya uang lagi, terus gue uang ini muterin dana iya gitu buat ya. bayar utang gue ya kan, biar gue nggak terjerumus di lingkaran itu aja ya kan. Jadi gue bayar utang, terus simpan modal lagi untuk ambil Vespa lagi ya kan. Ya udah sampai sekarang sih alhamdulillah udah berkembang, dan gue udah punya satu unit Vespa lagi, terus sama punya uang juga, utang juga udah alhamdulillahnya udah nggak ada. Ya itu sih. Gue dengar ada ini apa, lu bikin suatu bengkel kecil-kecilan buat reparasi baru lagi. Nah iya, untuk sekarang sih gue karena ya udah dibilang yang berkembang ya, gue emang dari awal gue bikin ini bisnis nih, usaha kan gue akhirnya gue berdua nih sama si Bonge ini Iya. ya kan. Ya udah gue berpikir, toh gue ngelihat pedagang kali ini dia menjual Vespa kayak ya udah dia ngambil dari unit lama, apa sih, dari orang lama dijual ke orang barunya dengan keadaan Vespa seperti itu aja gitu, nggak ada yang berubah ya kan. Nah gue berpikir situ, oh gue nggak mau dong ketika udah barang dari gue mau lepas ke orang baru, gue nggak mau nih barang sama apa yang gue ambil gitu, harus ada yang berbaruin lah. Seenggaknya dari catnya gitu ya kan, jadi lebih bagus, orang jadi tinggal make doang dan itu bisa diajak nongkrong lah tuh si Vespa ini ya. Dia ada hal yang baru gitu lah ya. Nah aneh, akhirnya selang berapa bulan gue ngejalanin ini bisnis dengan uang yang udah cukup untuk membeli alat-alatnya, akhirnya gue beli gitu alat-alat buat restorasi si motor-motor Vespa inilah. Baru dari cat sih, gue baru mulai dari catnya aja di situ sih. Iya menarik banget nih ya, gokil. Lu jadi bisa apa ya namanya, nggak cuma ngisi hari-hari tuh dengan mengeluarkan, jadi lu bisa mendapatkan itu ya. Gokil Sih gokil. sekarang. Terus juga ada ya Instagramnya, ada kan Vespa Kencana ya. Iya, Vespa Kencana. Lu bisa tuh apa gandrungin atau tongkrongin, stay tune di Instagram buat lu mungkin tertarik dengan Vespa. Di situ lu bisa jual atau beli ya, trusted ya. Trusted lah. Ini ada orangnya lah. Terus selanjutnya nih pertanyaannya nih, otomatis kalau Vespa itu terkenal dengan solidaritasnya lah ya. Iya. Terus di mana sih lu biasa kumpul atau nongkrong untuk mendiskusikan atau untuk menyalurkan hobi lu nih dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu sama lu? Kalau dulu sih ya, sebelum gua membuka usaha ini ya, dulu pas masih pakai Vespa abang gua itu dulu gua biasanya sih kalau nongkrong biasa gitu ya paling ke Bintaro, terus ke Jakarta Selatan, ke Kota Tua, masih banyak lagi sih dari situ. Cuma gua nggak hanya nongkrong doang gitu, pasti ada lah gue selipin kayak diskusi untuk tanya jawab, misalkan bang nih gue mau Seputar pengalaman lah ya. seputar pengalaman gimana bang, ya kan udah berapa lama naik Vespa, terus udah pernah ngalamin apa aja nih dari kerusakan Vespa. Kan yang kita tahu kan Vespa kan sering mogok ya. Iya betul. Apalagi Vespa klasik lah ya kan, sering banget mogok. Kayak gue nanya gitu, biasanya hal yang paling kecil kalau Vespa mogok itu dari apa ya kan, kayak gitu-gitu ya dikasih tahu lah ya kan. Udah dari situ gue mulai diskusi lah, dari situ hal-hal kayak mau berangkat touring ya kan, touring tuh penting banget tuh ya kan, apa yang sebelumnya harus dipersiapkan gitu ya. apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat. Di situ gue nanya lah ya kan, gini terus soal perjalanannya, misalkan gue ke Pelabuhan Ratu itu ya kan di Sukabumi, itu kan jauh tuh, maksud jalannya juga naik turun gitu kan. Ya udah di situ disiapin lah ya kan sama dia nih, dilihat dulu keadaan motor guanya nih ya kan, dia nanya. Makanya gue dulu nih yang nanya ke dia, bang nih gue keadaan motor gue kuat gak ya kalau gue bawa ke Pelabuhan Ratu. Terus dia jawab insya Allah kuat kok ini ya kan, dilihat. Terus sedikit konsultasi lagi sama ini orang, dia bilang nih kalau untuk mesin Vespa lu yang udah sekarang ini, kalau tanjakan nanti lu harus start duluan dari sebelum tanjakan, karena kalau motor lu tiba-tiba berhenti tengah tanjakan itu nggak bakal kuat lagi buat naik, kata dia gitu. Oh ya udah, di situ gue langsung ke hari berikutnya pas gue berangkat gue mempraktekkan itu, dan itu
alhamdulillah berhasil sih. Berarti ngumpul-ngumpul yang katanya di situ tuh nggak cuman sekedar wasting time lah ya, lu ada gunanya juga lu Ada diskusi dong, ya. harus diselipin sih kayak gitu. Jadi nggak semena-mena lu ngumpul terus habis itu lu yang kata orang anak Vespa tuh terkenal sama hal-hal yang negatif, Iya misalnya sih. minum-minuman atau gimana gitu. Enggak semuanya kayak gitu kok. Iya. Tahu tempat lah kita. Iya. Cuma sih kalau sekarang gue untuk tempat kumpul dan diskusi itu dari samping rumah gue sendiri karena gue udah ngebuka bengkel gue ya kan. Nah, gokil. Ntar gue di sini bakal selipin nih video-video Vespa apa namanya temen gue nih Vespanya, cara dia reparasi atau cara dia naik Vespa untuk touringnya itu yang paling jauh di kemana sih lu touring Vespa tuh? Waktu Paling itu jauh sih ke Jogja ya gue waktu Jogja. itu jauh banget ya. Tuh naik Vespa tuh. Naik Vespa. Berapa hari itu? Kalau dari berangkatnya doang sih itu udah ngabisin 3 hari sih. Gokil. Itu lumayan banget sih. 3 hari udah paling lama sih menurut gua. Tidurnya di mana nginep ya? Ya biasa Seadanya. Kalau kita capek Ya, pasti begitu. ada Ya. pinggiran jalan aman ya kan. Intinya nggak mengganggu fasilitas umum lah ya. Iya, nggak ganggu. Tahu misalnya nih ada ruko yang misalnya buka pagi, ya kita harus bangun, harus berangkat sebelum ini toko buka kayak gitu. Ini namanya survive low budget lah ya. Terus nih, pertanyaan terakhir nih dari gua nih. Mengapa sih lu milih Vespa gitu? Mengapa lu memilih Vespa? Kan ada tuh kayak motor-motor lainnya kayak misalkan motor custom atau Harley atau yang motor-motor gede atau motor-motor yang apa namanya? Ya Sport semacam gitu ya, lah ya, semacam sport nih gitu sport gitulah. Kenapa sih lu malah tertarik lebih milih Vespa? Mengapa ya gue lebih memilih Vespa? Sebenarnya kalau satu kata sih unik gue sukanya itu Vespa. Cuma kalau dipaparin lagi sih gue sebelum milih Vespa ini gue pernah punya motor custom dulu gue pernah punya motor custom juga ya kan. Cuma gue awal-awal sih emang oke naik motor custom kayak laki banget sih Iya, ya kan laki kayak gitu banget, lah parah keren lah ya kan. Cuman kok semakin kesini gue nggak nyaman nih sama si motor custom ini, capek lah ibaratnya gitu walaupun nggak banyak kendalanya. Cuma gue ngerasa nggak nyaman, ya udah dari situ gue awalnya gue jual nih motor custom ya kan. Cuma nggak kejual nih custom. Tiba-tiba ada orang yang mau ngajakin barter lah, tukar tambah sama Vespanya dia. Ya udah dari situ gue iyain, gue ketemuan, gue ngeliat motor Vespanya dia nih ya kan, set. Oke cocok, akhirnya deal dia nambah kan waktu itu. Udah mulai dari situ tuh gue awal mula gue mempunyai Vespa pertama kali gue ya kan. Akhirnya yang awal-awal, wih seru. Besoknya gue langsung berangkat tuh sama temen-temen gue ke Gunung Pancar ya kan gitu. Alhamdulillah maksudnya aman itu motor ya kan. Cuma nggak trouble sama sekali, enak banget ya kan. Cuma pas udah mau nyampe rumah tuh, oh tiba-tiba bannya bocor. Mungkin ya masa perkenalan lah. Kan Vespa kan juga ibaratnya kalau anak-anak Vespa melihat Vespa ini kayak teman sendiri gitu, kayak manusia. Dia bisa sakit ada lah jiwanya ya. Ada jiwanya, dia minta misalkan kalau ada kerusakan berarti dia minta uang juga kayak buat gitu. jajan. Ya. Kayak gitu sih gue kenapa milih Vespa-nya. Unik ya kan, terus ya beda, terus kenangannya itu ada solidaritas ya. Wah banyak lah. Terakhir banget nih. Tips dong buat mereka nih yang misalkan punya kendala apa takut nih dia punya Vespa cuma takut dia berpergian jauh nih. Jadi lu bisa nggak ngasih tips-tips sebelum untuk mereka untuk berpergian jauh gitu biar nggak ngadepin trouble atau misalkan apakah ada hal-hal khusus yang buat dipersiapkan untuk mereka jalan jauh gitu di Vespa? Tipsnya itu yang pertama lu cek dulu mesinnya ya kan. Cek mesin nih, kalau mesin lu ada yang trouble sedikit itu harus lu benerin dulu karena lu emang mau berpergian jauh kan. Dari situ lu harus benerin dulu nih mesin dulu. Kalau emang udah menurut lu enak dan emang dari mekaniknya udah bilang oke aman, udah situ lu boleh berangkat jauh. Dan kedua ini dari kaki-kakinya yang itu rodanya. Rodanya itu harus benar-benar presisi gitu, nggak boleh ada yang miring, nggak boleh atau kempes atau kendor karena itu kan
masa pemutaran ya, dan itu penting banget gitu, harus nyaman juga tuh untuk di kaki ya kan. Dan yang kedua ini dari diri lu dan yang ketiga ini dari diri lu sendiri, apakah badan lu emang kuat untuk perjalanan Oke. itu Fit atau tidak enggak ya. iya, fit atau tidak. Itu sih tips dari gua, karena apa yang gua alamin sih, gua selalu melihat tiga ini dulu, nanti kalau ke depannya lagi pas dari perjalanan itu bisa lah Ada lah yang ngebantuin ya. Ada lah. Soalnya kalau misalkan di pinggir jalan ada Vespa mogok tuh pasti ada yang nyamperin ya. Iya. Meskipun dia lagi naik motor Beat tapi dia di rumah punya Vespa tuh pasti disamperin tuh. Samperin. Gue pernah lihat tuh. Pernah. Ada motor Beat lagi nyamperin Vespa, gue bilang, "Kok Gua ngalamin juga kok kayak gitu. motor Beat dia nyamperin Vespa?" Oh, ternyata dia punya Vespa juga di Iya, rumah. kayak gitu sih. Oke. Gitu sih. Jadi eh tips-tips yang barusan itu bisa kalian gunakan untuk misalkan lu punya hobi yang sama kayak Soka ini ya kan, apalagi kalau misalkan lu punya ketertarikan untuk nggak cuma mengeluarkan tapi untuk mendapatkan juga, misalkan lu pengen jual beli kayak Soka gini, Boleh banget kok diikutin. gampang kok caranya. Lu cuma modal keyakinan sama nekat dah gitu ya. Ya intinya lu tahu lah, lu tahu selaannya lah pokoknya. Lu juga harus banyak link, harus banyak ngobrol, harus banyak keluar rumah lah pokoknya gitu ya kayak harus ya. harus Gokil. Thank you banget nih ya kayak udah mampir nih di acara gua nih. Oke, terima kasih Iya, juga iya. udah datang ke rumah Sukses gua ya. sukses buat apa namanya, usaha lu sama hobi lu ya. Oke. Gila, gokil. Makasih juga nih, gue udah dijamu nih ya. Oke.